Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Langkah-langkah evaluasi program. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Mua Elisya dan kedua rekan saya Anggun Citra Anggraini dan Jelita. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi program. Evaluasi program yaitu upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Evaluasi juga sering dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan. Proses evaluasi adalah suatu pelaksanaan kegiatan dapat menunjukkan informasi tentang sejauh mana kegiatan itu telah dilaksanakan atau hal-hal yang telah dicapai. Standar atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dapat dijadikan acuan untuk melihat ketercapaian suatu program, kesesuaian dengan tujuan, keefektifan, keefisienan, dan hambatan yang dijumpai dalam sebuah program. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai langkah-langkah dalam menyusun evaluasi program. Yang pertama adalah merumuskan tujuan yang dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Yang selanjutnya adalah memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Yang keempat adalah menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Yang keenam adalah menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. Dan yang selanjutnya adalah menghimpun data. Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menggunakan tes, baik itu tes formatif, sumatif, maupun subsumatif, ataupun juga dengan teknik non-tes. Selanjutnya yaitu C. Perbedaan metode populasi dan sampling. Metode populasi adalah metode penentuan subjek evaluasi dengan mengambil seluruh subjek yang ada menjadi sumber data. Yang selanjutnya itu metode sampling adalah metode penentuan subjek evaluasi yang hanya mengambil sebagian individu yang ada dalam populasi. Yang selanjutnya yaitu D. Cara pelaksanaan evaluasi program. Evaluasi program dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Keempat jenis evaluasi di atas mempengaruhi seseorang evaluator dalam menentukan metode dan alat pengumpulan data yang digunakan, agar kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan dengan baik. Berikut ini adalah diuraikan bagaimana pengumpulan data yang baik dengan menggunakan berbagai alat pengumpulan data. Selanjutnya, monitoring atau pemantauan pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, fungsi pemantauan. Pemantauan memiliki dua fungsi pokok, yaitu mengetahui sesuai pelaksanaan program dengan rencana program dan untuk mengetahui seberapa pelaksanaan program yang sedang berlangsung. Dapat diharapkan akan menghiasi perubahan yang diinginkan. Fungsi kedua merupakan fungsi yang terpenting, mengingat pemantauan harus dapat mengendalikan sejak dini peluang terjadinya perubahan positif sesuai dengan harapan. Yang kedua, sasaran pemantauan. Sasaran pemantauan adalah menemukan hal-hal berikut. Yang pertama, seberapa jauh pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana program. Yang kedua, seberapa jauh pelaksanaan program telah menunjukkan tanda-tanda tercapainya tujuan organisasi. Yang ketiga, apakah terjadi dampak tambahan atau lanjutan positif meskipun tidak terencana. Yang keempat, apakah terjadi dampak sampingan yang negatif, merugikan atau kegiatan yang mengganggu. Selanjutnya yang ketiga, teknik dan alat pemantauan. Fungsi utama pemantauan adalah mengumpulkan data tenaga pelaksanaan program. Yang keempat, pelaku pemantauan. Pemantauan dilakukan oleh evaluator bersama dengan pelaku atau praktisi atau pelaksanaan program. Yang kelima, perencanaan pemantauan meliputi perumusan tujuan pemantauan,
penetapan sasaran pemantauan, penjabaran data yang dibutuhkan pemantauan, menyiapkan metode atau alat pemantauan sesuai dengan sifat objek dan sumber atau jenis datanya. Yang selanjutnya, perancangan analisis data pemantauan dan pemaknaannya dengan berorientasi dan tujuan pemantauan. Selanjutnya yang keenam, terakhir, pemanfaatan hasil pemantauan. Data yang telah terkumpul dari hasil pemantauan harus secepatnya diolah dan dimaknai sehingga dapat segera diketahui apakah tujuan pelaksanaan program tercapai atau tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.